Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Kakek Muda, wabarakatuh. Bang Filipus, Bang Steven, apa kabarnya semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Eron, Medina, selamat bergabung Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru bergabung juga ya, teman-teman gue yang muslim di bawah semuanya. Dan selamat datang juga. Suaranya hilang Pak Pendeta. Waalaikumsalam Bang Apoy. Tes. Suaranya hilang Pak. Oke, dan selamat datang juga ya kepada teman Kristen Betul ke Komal Batamsel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yu, apa kabar Bang? Jangan menghujat ya, doa ya. Menghujat blokir. Jadi syukur ya kita bisa bergabung lagi ke Komalnya Batamsel ini malam. Kemarin aneh ya Komal ini ya, kadang-kadang rungkat itu mendadak ya, luar binasa ya Komal ya. Jadi Komal ini sebenarnya udah go internasional ya, sudah ramai yang memerhati Komal ini sebenarnya, termasuk daripada FBI ya, Interpol dan sebagainya, luar binasa. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alif Razak. Orang Johor Baru kayaknya, daripada JB ya, JB Johor Baru. Oh, orang JB nih, luar biasa ya. Selamat bergabung Bang ya, Komalnya Batamsel. Kalau apa, yang penting di sini kita nggak bisa menghujat ya. Yang menghujat kita blokir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Zelin Anas Tasya, selamat bergabung juga. Nah, dari Kucing pun ada ya, Kucing Sarawak ya. Apa kabar orang-orang Kucing? Semoga sehat-sehat aja ya. Di Semenanjung ini masih hujan Bang, belum berhenti juga. Tadi pagi bentar berhenti, sekarang hujan lagi. Di mana Sarawak, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bonong Gani, Komalnya Batamsel. Terang berbulu Bang Logik, masih awal Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Culanseng bergabung ya. Jadi bersyukur ya kita bisa bergabung lagi ke Komalnya Komal Batamsel ya, Komal yang edukasi, Komal yang mencari jiwa-jiwa untuk dipilih, dipilah, dijamah dan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang siapa? Bintulu Sarawak ya. Apa kabar orang Bintulu? Nanti di share ya orang Bintulu ya. Luar biasa ya, udah go internasional ya, sampai ke Sarawak kita ya. Sarawak. Cuma Brunei kemarin ada Brunei ya. Jadi kita mengharapkan kita punya pelayanan ini bisa tersebar ya kemana-mana supaya apa? Kristen ya, termasuk dimanapun Kristen yang berada gitu ya, di seluruh muka bumi, termasuk planet juga, planet Marik. Nah, supaya mereka tercerahkan dengan apa yang kita sampaikan ya. Sebab apa yang kita sampaikan di sini itu semuanya data-data yang valid ya. Sebab banyak daripada Kristen ini ketika kita memberikan data-data daripada Bible, mereka baru tahu ada ya ayat itu di Bible ya. Nah, berarti mereka nggak baca Bible kan? Mereka baru tahu ayat itu ada di situ. Nah kan? Berarti mereka memang nggak pernah baca Bible. Nah, jadi sekalian Kristen. Assalamualaikum Pak Pendeta, sangat besar sekali. Waalaikumsalam. Nah, Bang Gema, Islam, kabarnya Bang? Siap Bang? Saya ada kakek muda. Baru kali ini saya dengar Pak Pendeta ada kakek-kakek masih muda. Ini dia merusak tatanan bahasa ini. Ini harus umur biar lanjut, tapi jiwa masih muda. Ini namanya jiwa muda. Betul. Nah, jiwa muda.
Tapi ini menghujat Pak Pendeta. Ini harus dibilangin sama Luga nanti nih, biar dimarahin sama Luga nanti. Kakek muda. Kebiasaan. Iya. Apa kabar Pak Pendeta dan host kita yang paling ganteng di dunia dan di akhirat sebagai umat ya Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Masya Allah. Amin. Alhamdulillah. Bang, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sehat bang. Alhamdulillah. Bisa kita itu Kalau lagi ya, nggak, bergabung lagi ya. host ini kakek muda kalau bikin orang ketawa di blok aja, di banned, di jamah, di report, semuanya. Iya ya. Diremas, digetel-getel, tolong ya, digetel-getel kakek muda ini. Haruslah ya. Nggak bisa apa? Lanjut Pak Pendeta. Nggak bisa menghujat ya. Kita nggak bisa menghujat gitu ya. Kita harus berpandukan kepada data-data yang valid daripada Bible ya, supaya apa? Nah, jangan ada framing, jangan ada kita membuat. Kita Islam nggak bisa membuat kesimpulan ya. Sebab ini di Bible, apa yang tertulis itu kita sampaikan. Sebab Kristen nggak baca Bible dia. Cuma mereka ni nggak baca Bible, tapi udahlah nggak tahu kan mereka kan ayat Bible, so tahu ini Kristen kan. Jadi kita lah yang membacakan kepada mereka itu kan. Jadi kalian Kristen harus bersyukurlah ya, supaya komal-komal Muslim yang sedang live ataupun yang akan live itu, kalian harus bersyukur sebab mereka mengajarkan Bible kepada kalian, mengajak kalian tu membaca Bible, nah kan? Supaya kalian pintar dikit lah. Ini kalian pergi ke mana-mana ditanya Bible nggak tahu apa yang kalian tahu tentang Bible, nah kan? Udahlah nggak tahu, so tahu kalian Kristen, ku tampar juga nih kan? Ya. Jadi jangan sampai kalian bikin ku marah ini malam ya, sebab kalau ku marah itu biasa ku salib kalian terbalik ya. Salib kalian terbalik, ku ikat kalian itu pakai batu, ku lempar ke laut Cina Selatan, biar mati di sana, makan dikentung. Ngeyel ada masalah ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau kalian Kristen nggak ngeyel, nggak ngotot, jadi nggak enak akunya gitu ya. Harus juga Kristen. Jadi itu syarat-syarat yang kuletakkan kepada Kristen ya. Kalau ingin naik berdiskusi, sebab selama ini nggak pernah ketemu Kristen, mau pendeta kayak mau apa kayak yang pintar dikit. Ini yang kalian hantar ke diskusi sama aku tuh yang sekolah minggu, ya nggak enak lah. Mau bisa sekolah minggu mau debat sama aku, nggak bisa. Panggillah yang paling hebat gitu. Ini kalian hantar ke sini yang sekolah minggu, panggillah pendeta-pendeta yang paling hebat tuh, yang tentang Bible itu kan. Nggak pernah lagi ketemu. Kemarin pun skop besar di Watican City pun mencret sama aku, lagi galian, kan? Jadi sebelum kalian itu, gua harapkan yang pintar dikit ya, yang antar kalian ke sini ya. Itu hari bom hantar surat ke aku mau debat sama aku gitu kan. Bom dut, badannya besar, akalnya kecil. Nah ini, ya. Badannya aja besar, otaknya kecil. Ini masalah. Mau debat sekolah minggu aja dia itu sekolah minggu aja. Padahal dulu setiap malam dulu sama aku itu kan. Setiap malam dia dulu itu di StreamYard gitu kan. Ya mana tahu Bible dia. Mulut aja besar. Dia itu di koma gitu kan. Live ya kerjanya makan babi aja Kristen. Kristen ini ya itulah ya. Kerjanya makan babi itu otaknya lemak babi sumbat di otak, saraf otak, nggak bisa mikir tentang Tuhan pun masih nggak jelas gitu kan Kristen kan. Nah itu jadi kalian Kristen harus, sebab ketuhanan ini yang paling penting loh, ini yang paling penting tuh. Sebab di Islam itu ya ulama-ulama itu menekankan bab-bab akidah ini. Kalau bab-bab lain ya mungkin bisa consider lagi ya, kalau tentang fikih, kalau tentang yang lain gitu maksudnya amali itu kan. Nah, itu mungkin dikurangkan dikit tapi ada tegasnya juga kan. Yang paling penting ditekankan itu tentang akidah gitu ya. Akidah itu sebab Islam itu wajib kita belajar ilmu tauhid gitu ya, mengesahkan Allah gitu kan. Kalau sedikit aja melenceng akidahnya, ini besar dia punya akibatnya. Bisa-bisa kafir loh, kan? Kafir tempatnya di mana? Di neraka jahanam loh. Nah ini, jadi itu sebab di Islam itu diajarkan ya, supaya apa? Supaya kita itu kuatkan akidah kita. Jangan sampai nanti diberikan sedikit beras, sedikit indomie, terus melenceng akidah, nggak bisa ya.
Kalau Kristen berbeda dia, kan? Bukan tentang akidah dia, Tuhan 3 terus Tuhan. Malahan ada Kristen Tuhan jadi manusia. Ini yang harus kita kasih tahu, kan? Ini kita kasih tahu kepada mereka Tuhan jadi manusia ya Bang Gemma ya. Sebab para nabi itu datang ke muka bumi ini diutus. Nggak ada yang mengajarkan Tuhan itu jadi manusia. Nah kan? Nggak ada. Mana ada Nabi Musa ngajarin? Woi Bani Israel, Tuhan itu Tritunggal, 3 dalam 1. Nggak ada kok. Nggak ada. Nabi Musa nggak perlu ke ke Bible kalian aja lah, nggak perlu ke yang lain, ke Bible aja itu tertulis tuh kan. Kalau kami di Islam itu itu bukan kitab Taurat itu, nah kan? Itu yang kalian pegang itu bukan Taurat, tapi secara pribadi aku menganggap itu masih sisa-sisa, masih ada catatan-catatan yang pernah ditinggalkan. Sebab Al-Quran menjelaskan sudah diubah-ubah itu ya. Kalau kami di Islam nggak anggap itu Taurat, nggak anggap itu Injil, nggak gitu ya. Itu Bible. Ada perjanjian lambat, perjanjian bohong gitu. Kalau bagi aku ya. Tapi aku nggak mewakili Muslim lah. Itu aku secara pribadi ya. Dia perjanjian lambat dengan perjanjian bohong gitu ya. Nah, jadi para nabi itu tidak pernah mengajarkan tentang Tritunggal, Tuhan itu 3 dalam 1. Yang ngajarin itu siapa? Ya pendeta kalian bego, nggak baca Bible, di gereja ya congor aja. Kalian pun Kristen Jumat ini ngikut aja, mangut aja. Ini benar kan? Jadi harus kalian itu membaca Bible. Jangan kalian hanya ngikut aja. Bapak-bapak pendeta kalian di gereja itu, mereka pun nggak baca Bible kok, congor aja mereka di gereja itu. Nah, kan? Nah, jadi kalian harus mencari kebenaran itu. Mana? Coba lihat para nabi itu. Pernah nggak mengajarkan Tritunggal? Daud di Bible itu pernah nggak mengajarkan Tritunggal? Nggak ada. Siapa lagi? Nabi-nabi kalau dikira mengatakan nabi-nabi kecil, ada Nabi Obadiah, Yoel dan sebagainya itu. Ada nggak pernah mengajarkan Tritunggal ataupun Tuhan menjadi manusia? Ya nggak ada. Semuanya mengajarkan tentang tauhid. Tuhan itu Esa mengesakan Tuhan pencipta langit dan bumi, nggak ada kan? Tunggal dia Maha. Itu sebab Kristen kalian harus membedakan. Di kemarin aku mendengar satu komal Kristen botol ini kan, dia ingin menukar kul huwallah wahid katanya. Kalau otak kalian kau pikir itu Al-Quran itu Bible ya. Kalau Al-Quran itu bukan Bible. Kalau Bible ya bisa direvisi kok, bisa. Al-Quran itu ya nggak bisa direvisi. Itu ya, Al-Quran itu cara pewahyuannya ya jelas daripada Nabi, daripada Lauh Mahfuz diletak di Baitul Izzah, disampaikan oleh malaikat secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad, disimpan di dada Nabi Muhammad, dilafazkan secara oral, dihafal oleh para sahabat menghafal, mencatat, mendengar secara berhadapan dengan Nabi Muhammad gitu kan. Nah, itu dipanggil ilmu apa? Ilmu talaqi, berhadapan daripada Nabi Muhammad, nabiku itu sampai kepada para sahabat kepada sahabat yang lain, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut, kepada guru, kepada murid kepada murid, sampailah ke meja kami di zaman sekarang. Itu ilmu talaqi. Siapa yang mau mengubah itu? Gak bisa. Jadi Al-Quran itu bukan Bible seperti Bible kalian. Nah kan, di negara ini beda. Di negara ini beda. Beda-beda. Nah kan, sebab itu Bible itu nggak bisa dihafal. Sebab kalau dihafal ya berbeda-beda gimana? Jadi Al-Quran itu nggak bisa kalian tuh mengubah-ubah, nggak bisa. Dia bukan Bible. Kalau Bible iyalah, nah kan, nah, macam kitab buku porno apa, nah, Doraemon apa, Tromen. Jadi kalau kalian mengubah kul huwallah wahad itu nggak bisa diubah, memang begitu. Jadi harus membedakan gitu ya, apa itu ahad, apa itu wahid. Jadi kalian harus belajar apa? Ilmu nahwu dan surah itu ada gramatikal bahasa Arab. Apa itu? Gitu ya. Apa itu ahad, apa itu wahid. Wahid itu adalah satu, bisa ditambah. Nanti ya, ada penambahannya. Satu wahid gitu ya.
wahid, itnanin, salasa. Jadi ada penambahan gitu ya. Nggak ada orang-orang Arab itu menggunakan nomor 1 itu ahad. Nggak ada. Oten, betul, belajar, ini penting. Jangan bilang, ini kadang-kadang Kristen itu perhatikan. Mereka ini ya, huruf alif bata pun nggak ngerti dia. Benar kan? Mau bahas Al-Quran. Nah ini kalian Kristen ya. Jadi wahid itu dia ada bisa ditambah. Jadi Allah tuh nggak bisa ditambah dia nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan, nggak ada penambahan dia. Dia maha tunggal, itu ahad. Itu dikatakan di surah Al-Ikhlas itu kul huwallahu ahad. Apa dia? Allah itu tidak berjilid-jilid, berjuzut-juzut. Dia nggak ada penambahan. Itu digunakan prosa kata itu ahad. Ahad itu nggak ada penambahan gitu ya. Maha tunggal dia. Ini Oten, Esa dia. Saya nggak ada di kalian 3 dalam 1, Tritunggal. Jadi di Islam tuh nggak pernah mengajarkan Tuhan tuh Tritunggal. Tapi kalau teman-temanku yang Muslim ya, kalau ditanya oleh Kristen, di Islam tuh ada nggak Tritunggal? Dengan ada, jangan jawab nggak ada ya, ada. Tapi Tuhan nggak ada Tritunggal di Islam. Di Islam tuh bukan Tuhan Tritunggal, bukan. Di Islam tuh untuk cebok 3 batu. Nah, jadi kalau di Kristen itu ya, kalau di Kristen Tritunggal itu untuk Tuhan, benar kan? Nah, ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, kan? 3 pribadi, 1 hakikat mereka, nah kan? Tapi kalau di Islam Tritunggal itu untuk cebok aja, 3 batu, kan? Ada batu rotan, batu akik, batu kapur, benar kan? 3 pribadi, dia batu kan? Dia berbeda, tapi nggak bisa dipisahkan. Apa hakikatnya? 3 pribadi, 1 hakikat. Hakikatnya apa? Ya batu. Jadi di Islam itu Tritunggal itu untuk cebok aja. Kalau berbeda dengan kalian, levelnya sama Tuhan kalian. Jadi di Islam untuk cebok. Jadi Tuhan kalian Kristen, Yesus itu kan batu dia. Jadi Yesus itu untuk cebok aja di Islam. Nah itu ya. Jadi begitu. Jadi kalian teman-teman sih kalau ditanya tentang Tritunggal ngomong aja ada gitu ya. Mungkin begitu secara ininya ya teman-teman ya. Mungkin kita bisa menjawab soalan-soalan yang harus. Banyak yang timbul di DM aku, di WA aku nih, banyak nih sampai jam HP, hang HP. Banyak DM, banyak soalan-soalan yang harus kita jawab ini malam ya. Mungkin begitu Bang Hols secara selamat bergabung ya teman-temanku yang Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Pak Pendeta, ini ada tamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang memberi salam. Sini selamat malam Bang. Selamat malam, Bang Hols. Kristen Bang ya? Saya Kristen Bang. Iya, ada yang mau dipertanyakan atau ada yang mau dibantah itu Bang? Ya, saya membaca judul, mari kita membaca. Mari kita baca Bible ya Bang, ya Bang judulnya. Iya Bang, mari kita baca Bible Bang. Baik, berkaitan dengan ini semua harus saya tanyakan ya Bang ya kepada abang-abang yang dari Muslim. Benarkah di dalam Al-Quran ada tertulis bahwa Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa ya? Ya, silakan Pak Pendeta dijawab. Iya, kita Injil pada Nabi Isa. Nama tuh. Apakah kitab Injil itu yang sekarang dibaca oleh umat Kristen atau yang mana Bang? Bukan. Jadi kalau ditanya yang mana, kitab Injil udah dirubah-ubah Bang. Kalau yang ada di Kristen itu bukan Injil itu Bible, Gospel itu. Bukan. Di dalam Alkitab itu perjanjian Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas itu disebut Injil Bang. Di mana itu disebut Injil? Ya urusan abang lah, mau sebut Injil kayak, mau sebut Gospel kayak, Bible ke mana aku tahu. Urusan abang lah. Tapi kalau ditanya kepada kami itu bukan Bible, bukan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa ya, bukan. Baik. Kalau ditanya di mana Injil itu udah nggak ada, udah dirubah-rubah, udah dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu Al-Quran menjelaskan itu di surah Al-Baqarah ayat 69 enggak salah. Benar ya? Bang Gema ya? 69 ya itu. Jadi gini Bang, itu kitab Injil yang diturunkan Allah kepada Isa itu sekarang ada di mana Bang? Ya kami ingin membacanya itu. Udah nggak ada, udah dirubah-rubah. Terus bagaimana Injil itu bisa lenyap ya Bang ya?
Mana? Padahal Injil dari Allah itu kenapa bisa lenyap, kata abang? Sudah tidak ada lagi. Boleh dirubah-rubah oleh orang-orang kafir gila babi, pemakan babi ini bang. Coba kita pergi ke bang ya. Kalau abang mengatakan, kalau aku ngikut abang ya bang buang ya. Kalau aku ngikut abang ya bang ya. Kira-kira bang ya. Abang ke Protestan Katolik bang? Saya Protestan bang. Protestan. Kalau kitab abang itu jumlahnya ada berapa bang? Jumlah kitab abang ada berapa? Jumlah kitab kita ada 66 bang. 66. Kalau Katolik berapa? Kalau saya tidak tahu Katolik punya, saya yang tahu 66 kitab. Nah, inilah bang, sok tahu bang. Jadi Katolik itu lebih lama daripada abang gitu. Itu kalau Katolik itu bang ya, dia itu lebih tua daripada Protestan pula. Protestan bang ya. Ortodok tuh bang, ortodok. Kristen ortodok tahu nggak? Sudah, saya jangan mengingatkan lah bang. Saya hanya tanya tadi. Ya saya katakan itu bahwa Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Ya. Itu Injil itu apa yang sekarang kita baca umat Kristen atau yang mana? Udah aku bilang tadi itu, sebab kalau kita jawab dengar pakai kuping bang, jangan dengar pakai hidung. Kita kan udah jawab tadi, udah nggak ada, udah dirubah-rubah. Siapa yang mengubahnya? Nah, itu yang ingin kubuktikan sekarang, gitu loh bang. Ya, bisa nggak aku membuktikan udah dirubah-rubah? Bisa nggak? Ya, coba tunjukkan siapa yang mengubah. Nah, itu yang kutanya kepada abang. Abang kan selaku Protestan nih. Kita abang kan 66. Abang tahu nggak kita Katolik berapa jumlahnya? Injil yang diturunkan itu ada berapa yang dari Allah kepada Nabi Isa jumlahnya? Mana? Injil itu ada berapa? Ya satu aja lah. Kitabnya sekitab Injil satu aja lah. Ya, tidak bisa kan, ada kalau di Al-Quran ada tidak bisa pula. Segala macam kan. Di kitab kita Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa harus ada juga kan kitab-kitabnya. Berapa banyak? Iya ada, udah dibilang tadi, udah dirubah-rubah isinya. Sekarang udah nggak ada, gitu loh. Sebab apa? Sebenarnya di Bible pun udah dikatakan loh bang tentang itu sebenarnya. Sebenarnya tentang itu, tentang dirubah-rubah itu ya. Itu bang baca di mana bang, Gemah Yeremia ya, 88 deh. Iya, Yeremia 23. Itu tentang itu. Tapi kalau kita menjawab daripada Islam, kita nggak perlu itu. Kalau dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat ke, nah ini Yeremia 88 itu. Itu. Jadi bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami memuji Taurat? Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Nah ini. Jadi kalau abang bertanya kepada kami umat Islam, ya kami itu enggak memikirkan di mana kitab Injil Nabi Isa, sebab kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, diberikan khusus kepada Bani Israel. Bukanku kami ada Al-Quran kok. Ngapain pula kami mikir-mikir kitab Injil? Tapi dijelasin di Al-Quran, kitab sebelumnya udah dirubah-rubah. Gitu bang, itu aja informasi yang diberikan kepada kami. Ya tugas abang lah mencari. Tapi kalau kita baca ya bang ya. Kalau kita baca di Bible abang itu, kira-kira kitab itu udah itu loh bang, udah dimakan Yohanes bang. Kayaknya sih, nggak tahu sih. Kalau kan aku baca di Bible, ada aku tunjukin sedikit ya. Mungkin dibuka bang, Wahyu 10:10 bang, bang Steven. Kayaknya sih, atau kitab kami dari Allah, Injil dari Allah, berarti Injil itu dari Allah. Ya, Injil dari Allah yang kita baca juga. Ya. Kenapa? Di mana Injil itu? Ya, maka saya tanya. Di mana Injil itu? Allah kepada Nabi Isa itu berapa kitab? Dan tadi abang tanya saya, kitab saya 66, Katolik sekian. Yang aslinya itu yang Allah turunkan kepada Isa itu berapa kitab? Ya. Ya satu lah, untuk dia satu lah kitabnya. Ya, berapa apa? Abang jangan lari dari abang bisa uraikan dengan pengetahuan Anda, abang kan berapa kitab itu? Ini bang, memang satu kitab. Bang buang gini bang. Ya, izin bang Hayas, gini bang. Ya. Jangan, meskipun Injil itu ada dan Taurat itu ada aslinya ya, dan utuh, kami tidak butuh itu.
Karena dalam Al-Quran sudah lengkap, sempurnalah Al-Quran sebagai pedoman untuk umat muslim. Tidak butuh kitab-kitab lain. Itu. Meskipun kitab itu ada dan utuh sampai sekarang ada, kami tidak butuh, kita tidak imani itu. Karena Allah mengatakan sudah cukup sempurnalah Al-Quran sebagai pedoman petunjuk bagi kamu umat muslim. Tidak butuh kitab-kitab lain. Benarkah tidak diimani di dalam Al-Quran dikatakan Kita mengimani sekadar mengetahui bahwa memang ada kitab terdahulu. Begini bang, kita mengimani Allah dengar dulu bang. Allah mengatakan ada kitab terdahulu. Kami percaya ada, tapi tidak mengimaninya sebagai kitab suci. Karena sudah lengkap dan sempurnalah kitab suci Al-Quran bagi kita umat muslim. Paham? Itu kan diimani bang, bukan tidak. Diimani, dipercaya bahwa ada kitab terdahulu. Berarti percaya kepada Injil juga kan bang? Kita percaya bahwa ada kitab terdahulu. Gimana sih dengan dulu? Kami umat muslim bang, kita percaya bahwa ada kitab terdahulu, memang ada. Tapi kita tidak imani sebagai kitab suci, sebagai petunjuk dan pedoman kita sebagai umat muslim. Kenapa menyerang Injil? Paham? Lanjut bang. Menyerang Injil yang diturunkan Allah sendiri kan kepada Nabi Isa. Sekarang abang-abang menyerang itu lagi kan? Padahal diturunkan oleh Allah abang-abang itu kan? Kitab yang mana? Yang di abang itu maksudnya? Injil itu diturunkan Allah dan kebenaran ya. Kitab kebenaran. Iya, maksud abang kitab mana? Yang mana? Kenapa sekarang berdebat tentang Injil itu? Ya. Masalahnya berdebat tentang kalau di abang tu bukan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Itu bukan, itu kitab Matius. Nama pun kitab Matius kok. Mana sih? Injil yang mana yang ada di Isa itu? Nah, kan udah aku jelasin tadi, kitab sebelumnya udah nggak ada sekarang, udah dirubah-rubah. Kalau abang bertanya kenapa kami percaya? Kami percaya kitab itu pernah diturunkan. Nanti nggak? Bagaimana Al-Quran tidak hilang, kitab kita hilang, Injil kita hilang menurut abang? Ya urusan abang mau percaya itu Injil, kayak abang kan bodoh macam makan babi. Abang mau percaya yang abang ada sekarang? Ya urusan abang lah mau percaya, ngapain ngajak-ngajak kami? Kami ini pintar. Abang mau percaya kitab Doraemon kayak kitab apa kayak, bukan urusan aku kok. Mana sih? Pendeta besar, izin boleh nggak Pak pendeta besar? Silakan bang. Oke, ini karena ini begini Pak Pendeta, ini kan jemaat mingguan. Nanti kalau ada pendeta dari Vatikan melawan pendeta Pacitan, kan pendeta ini kan dari Pacitan, nah itu baru layak. Kalau ini kan sekolah mingguan, lawannya kami. Jadi gini ya, Mister siapa namanya Om Om Buang ya. Om Buang tolong bacakan sama saya di Kisah Para Rasul 8:12. Tolong abangku, saudaraku, my friend, my brother, tolong bukakan Kisah Para Rasul 8 nomor 12, suruh baca Buang. Tidak, saya punya topik tadi itu pertanyaan saya. Buka dulu, jangan kamu, saya bukan Bible, kamu nggak percaya. Ini Injil yang Allah turunkan. Gimana? Bahkan di Kisah Para Rasul 8:12. Saya mau tanya, Bang Stephen. Allah itu udah diam dulu, ini Injil. Bandel lu dikasih tahu. Lu tuh tahu nggak sih mau ngelawan pendeta besar? Pendeta-pendeta kayak saya aja ini ketua RT di sini aja kamu bingung, apalagi ngelawan pendeta besar. Aduh. Jangan aku pendeta, nanti disekak oleh anak kecil selesai ya. Udah saya ngangkat dia jadi pendeta, kenapa kamu nggak suka? Injil dari Allah kepada Nabi Isa yang mana? Berapa kita baca Kisah Para Rasul 8:12. Saya nggak bisa buka kamera soalnya. Tolong Bang Stephen. Alihkan topik, jangan. Oke, ini dibaca. Saya mau tanya. Dibaca. Diturunkan Allah itu kepada Nabi Isa itu berapa kitab dan sekarang ada di mana kitab? Ya, itu yang diturunin di Filipus. Coba baca. Itu Filipus yang megang. Oh, berarti ini yang diturunkan Allah ya. Ini yang diturunkan Allah. Ya, sekarang iya, mana Filipusnya? Kenapa Anda mana Injil Filipus? Injil Allah itu? Mana Injil Filipus yang dikanonisasikan itu ada berapa Injil? Kenapa Anda menyerang sendiri Injil-Injil? Mana ada kitab Injil Filipus? Kenapa menyerang sendiri Injil? Kamu serang Tuhanmu pun serangku maki-maki Tuhanmu kalau turun. Ya, ini kitab-kitab yang diomong ini kan Injil semua. Jangankan Bibelku ku serang, Tuhanmu pun kalau dia turun ku maki-maki, dia pukimak. Bang, jangan begitu Bang. Boleh Bang. Jangan sampai Yesus ya menelangkan. Saya tidak takut, turun. Ya, jangan hina dia ya.
Yang sampai Suruh turun dia, saya tidak takut. Yang sampai kalian tenggelam, ingat itu. Ya? Okey, baik. Ya. Saya Bukan abang ni enggak menghinakan. Ngapain menghinakan? Memang Yesus sudah hina kok. Masa Anda Terkutuk kan Yesus itu? Ya. itu apa yang maksudnya? Kekimai. Ya itu kalau orang timur bilang Ya kekimai. memang dia keluar daripada situ kok Yesus itu abang gimana? Kan kita kan udah jelasin, abang ni enggak ngerti. Yesus itu Jadi abang kan bertanya. Tidak boleh. Kitab Injil di mana Nabi gitu kan? satu Yesus, masa Ya, akan memaki dia lagi? Nabi satu kan Yesus. Maki, itu kan? siapa yang memaki? Jadi kita bedakan dulu Yesus yang mana, Yesus yang diutus kepada Bani Israel ataupun Yesus buatan Yunani, buatan pagan Paulus ini yang disembah oleh Kristen botol ini. Dia harus bedakan gitu. Nah kan? Sebenarnya kita bukan menghina kalau bang. Memang Yesus yang abang sembah itu memang sudah hina dia. Terkutuk kan? Benar enggak? Waduh. Semoga Apa yang pula abang merasakan menghina? Kok marah-marah? Sekarang gini, sebentar Pak Pendeta Besar. Bang Buang mau nggak saya sambut Anda itu sebagai manusia terkutuk? Oh silakan, tidak masalah. Saya tidak masalah. Nggak masalah. Ya, Saya menghujat Anda nggak kalau saya bilang Anda terkutuk? Kalau saya bilang Anda juga terkutuk, Anda tidak. Nggak, saya termasuk menghujat nggak kalau saya katakan Anda terkutuk? Oh tidak, untuk Marah saya nggak tidak Anda? masalah. Karena hujat itu kepada Nggak Tuhan masalah. bahaya. Kalau Tuhan terkutuk, marah nggak kamu? Ya Tuhan yang punya kuasa kan, dia akan marah sendiri. Ya, dan dia akan sekarang saya nanya, gak usah muter-muter. Kalau Anda dikatakan terkutuk, Anda nggak marah. Kalau Tuhan Anda, saya bilang Tuhan terkutuk, silakan marah sebut. nggak kamu? Silakan Anda sebut sekarang. Tuhan Yesus terkutuk, marah nggak kamu? Amin ya. Kita tunggu hasilnya. Amin. Ya, kita Amin. tunggu hasilnya. Amin. Haleluya, cuy. Sekarang Yesus terkutuk, marah nggak kamu? Haleluya. Sekarang Yesus terkutuk, marah nggak kamu? Amin. Omong terus, Yesus terkutuk. Omong terus kau. Yesus terkutuk, marah nggak kamu? Terus. Izin ya. Kita edukasi ya Jawab. Untuk marah Anda. Dia berusaha. Udah capek gue, orang stres sakit. Oke, izin sebentar ya, Lu Bang Roma Budi, Bang 122. ya. Kalian tidak bisa menjawab saya punya pertanyaan. baik. Kalian bingung kiri kanan ini kan? Ya. Oke, baik. Begini Allah Bang Buang. Kitab Injil kepada Nabi Isa. Mana Baik, Injil? sebentar Bang, udah kita jawab tadi tentang itu. Jadi kalau tentang terkutuk ini kan kita harus jelaskan juga kepada orang gitu ya. Memang Tuhannya Kristen ini memang nggak perlu kita hinakan. Memang udah terhina loh Bang. Ini terkutuk Yesus ini. Ya. Amin. Ini tertulis di sini, abang amin. Aminah. Ini kita baca ya. Nah, kira-kira bang, kalau ada orang ngomong Tuhannya Kristen yang bernama Yesus ini terkutuk, itu penghujatan atau bukan itu? Kutanya pada bang ini. Coba. Ya itu untuk pribadi Yesus, dia menilai kan. Nah, jadi jangan kalian Kristen, sebab banyak bang ya, banyak Kristen yang mengatakan kami ini menghujat. Woi, Komal Batamsel, ngapain kalian ngomong Tuhan kami terkutuk, menghinakan Tuhan kami? Lah bukan aku, bukan kami di sini. Bible kalian yang mengatakan Yesus itu terkutuk dia. Itu ku jelasin. Kalau di Islam itu yang terkutuk ya iblis. Kalau di Kristen terkutuk ya Yesus. Berarti Yesus sama iblis ya sama. Betul? Ini Sudah menghina kita baca ya. Tidak apa-apa ya. Anda Menghina gimana kita baca bang ya? Abang ni nggak baca Bible abang ni gimana sih? seperti Mark tadi, hati-hati ya. Kalian akan Memang dia keluar daripada situ loh bang. Gimana? Tuhan abang keluar daripada mana? Selanggangan kan? Benar enggak? Ya. Tuhan abang keluar daripada mana? Coba. Satu saja Anda bingung itu kan? Bingung udah dijawab nggak mau terima ya urusan abang lah gitu ya. Jadi aku jelasin sedikit ya bang ya, bang Buang ya. Nah, jadi jangan sampai ku buang abang ya. Kami nggak bisa membuang orang di sini bang. Nah dia yang buang sendiri. Nah ini. Jadi bisa. Nah terjatuh dia. Jadi begini ya teman, ini harus kita edukasi juga kepada orang ramai ya, termasuk Kristen juga gitu ya. Sebenarnya kita itu nggak perlu menghinakan gitu ya. Sebab memang Kristen ini memang terhina, mereka ini memang dihinakan di mana-mana. Mereka ini memang dihinakan. Udah bau busuk Kristen ni kan. Mereka ni bau ni. Jadi di sini dikatakan ya, ini Tuhan kalian ini yang kalau kalian mengatakan kita menghujat, bukan kami, Bible yang mengatakan. Di mana? Di sini. Galatia. Salah. Galatia
Di Galatia 3 titik bertini 13 ini Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk kerana kita. Siapa Kristus ini? Ya Tuhan kalian lah. Yesus itu terkutuk enggak dia? Ya terkutuk dia ini. Dah kan? Nah, jadi kalau kalian bertanya atau mengatakan kita menghujat, enggak. Kita tu menampilkan data-data yang valid daripada Bible. Berarti kalau kalian mengatakan kita menghujat, berarti kalian yang enggak pernah baca Bible. Bible diketek kalian. Betul, Kristen ya. Ini jelas kan? Dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung? Ya dia ini Kristus ini. Siapa dia? Yesus Kristus tadi, Tuhan kalian lantik jadi Tuhan itu. Terkutuk tadi. Terkutuk. Siapa digantung? Ya dia. Nah, ya orang yang digantung yang terkutuk dia. Nah, ini. Jadi ini yang kalian harus baca ya, sebab di sini kita petinggi kita tuh ngerti Bible gitu ya. Jadi kalian jangan membohongi kami di sini. Jadi kalau kalian bertanya, tadi kan udah dijawab gitu ya, di mana Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekarang gitu ya. Ya udah nggak ada, udah dirubah-rubah, udah dicampur aduk ya, seperti analogi yang kuberikan gitu ya. Analogi yang kuberikan gitu ya. Ketika ada suatu susu dalam belanga itu ya, kan ada peribahasa. Waduh. Jadi kalau tadi saya mengatakan Yesus itu Pukima, di mana salahnya? Di mana hujatannya? Memangnya kan Yesus kan keluar dari Puki mamanya, jadi Yesus Pukima. Arti bahasa Puki itu bahasa Maluku itu Puki itu meme. Telek. Mamanya keluar dari nenek mamanya. Telek Pukima. Ini contoh ini pas kita bicarakan sesuai ayat, dia langsung anterin pendeta besar ke hadirat Bapa di sorga. Salah apa dia? Woi Oten, di bawah. Ini mereka ini ngeluarin ayat-ayat. Kalau kamu nggak suka dengan ayat yang kami bacakan, buang kitab kamu. Kami nggak ada, kami lebih-lebihkan. Itu pendeta besar itu tuh dari Pacitan itu. Hargain, dia datang jauh-jauh kemari itu cuma buat memberikan, untuk menjamah, meraba, mengajak Anda supaya kembali ke jalan yang benar. Haleluya. Ingat itu. Kenapa Anda nggak suka? Lanjut. Iya, kayak contoh ini Bunda Paula. Ini punya Puki ini. Ini Paulus Puki mak. Nah ini punya Puki, dia punya memek. Karena dia melahirkan. Jadi kayak contoh tadi saya Yesus Puki mak, berarti Yesus lahir dari Puki perempuan. Puki mak dari mamanya, dari Puki mamanya. Jadi Puki mak, Yesus adalah Puki mak. Begitu. Bunda Paulus ya betul. Ayo naik Yesus Pukima. Si aku datang besok. Sudah dijelasin tadi tentang Injil. Kalau kamu percaya Injil, berarti kamu percaya Nabi Isa bukan Tuhan. Ditanyakan lagi tuh Injil, botol Oten. Ayo, Oten Pukima. Saya pun juga Pukima, keluar dari Pukima mak saya. Betul. Semua di sini Pukima. Semua Pukima Bang Gema, apakah saya salah saya mengatakan bahwa semua yang nonton yang ada di Komal ini semua Pukima karena keluar dari Pukima masing-masing. Betul itu, fakta real. Ngamuk dia bilang masa dubur Pak, jelas Pukima lah. Iya. Kalau Pukima, masa Puki. Masa dubur Pak. Harus Pukima. Ya harus betul. Nggak mungkin dubur Pak, pasti Pukima. Iya.
Tempi mak. Kalau bahasa Yunaninya tempi mak. Allah Akbar, astagfirullah. Aduh, hancur Tuhan, manusia jadi hancur. Udah gitu nyolong kitabnya orang Islam lagi, hancur lagi. Kalau saya dikatakan Pukima, saya tidak marah karena memang nyatanya begitu. Saya keluar dari Pukima mak saya, sama dengan Yesus Pukima juga. Hancur. Combi. Astaga. Combi sih Combi sama sini dia pasang budi sini. Ini temanya tentang telek kan? Combi namanya. Telek kambang. Kayak Paulus punya combi. Hancur. Combi Paulus di sini ada combi Paulus. Katanya gini, kata si reader, jangan mau jadi muslimah bila tidak mau dirasudi, siap diselingkuhin. Ya, jangan mau jadi orang Kristen. Kenapa? Keturunan dari para penjinah. Baca tuh Kejadian 36 nomor 36 tuh satu perikop, baca. Antara mantu sama mertua tidur-tiduran punya anak. Lendung tuh menantunya. Kena jemput ya, Kek. Oke. Jangan mau. Baca di Ulangan 22 itu, kalau mau nikah sama orang Kristen mesti diperkaos dulu, ya kan, dipaksa dikaos dulu. Kegap sama orang baru bayar 50.000, 50 sikal. Diperkosa baru dikawinin. Ajaran PA bener. Dasar. Nggak usah lu buka-buka Quran, ngeledek-ledek Islam. Gue buka ayat lu ntar lu baca tuh di Ulangan lu. Perkosa dulu baru lu bayar. Kayak kenapa kayak tadi kayak? Kena tombaknya putih. Kena tombak juga saya. Tombaknya Pukima kan. Lagian atau di bawah banyak orang Roma main panah, main tombak gitu. Ngecut baru ngecut. Gara-gara Pukima ini kena tombak. Bahaya ini Pukima ini. Silakan Pak Pendeta, silakan dilanjutkan kembali. Sedikit Pak Pendeta ternyata bangkit lagi dia dari sedikit ya, kakek. seperti Nabi Yunus. Ya, Tadi cuma 3 malam. hari dia. Tadi malam Bang Anas kena tombak gara-gara udah pandai bahasa Indonesia katanya. Ngentot. Jangan pakai bahasa itu, kena juga itu. Langsung kena sama Bang Palopo tadi. Mau ngomong apa ini, bahaya ini TikTok ini, kena sembarang.
Aduh. Ya, selamat datang dengan pendeta terbesar di dunia. Ini Reader Nana taping aja terus. Sudah 70 tahun kerjanya taping saya ini. Tidak pernah berani naik. Sudah putih putihnya mamamu bulunya, berani ya taping terus, nggak pernah naik. Cukur bulu. Oh, saya mau nanya Pak Pendeta ini masalah cukur bulu itu, Pak Pendeta. Itu caranya bagaimana itu ya, Pak Pen? Pepen lagi namanya sebenarnya. Bukan 1, 2, 3. Iya Pak Pen. Waalaikumsalam. Nah, lanjut Pak. Oke, aku sebelum ke cukur bulu ya, sedikit aku jelasin tentang tadi ya. Nah, jadi ini untuk Kristen gitu ya. Jadi kalian jangan mikir kitab yang kalian pegang tuh kitab Injil, tuh bukan Injil, tuh bukan Taurat gitu loh. Tuh urat kayaknya ya. Jadi Taurat gitu ya. Jadi bedakan kitab Taurat itu. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam ya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Itu yang wajib kami ketahui. Itu aja yang harus kita ketahui gitu ya. Dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau ditanya kitabnya mana, ya udah nggak ada. Al-Quran udah menjelaskan tentang itu gitu ya. Nah, tapi nggak penting-penting itu tidak menaikkan ataupun menurunkan keimanan. Bukan tugas kami mencari kitab itu di mana. Tugas kalian lah. Masih berdebat kan di kalian gitu kan. Ada yang apokrif lah, ada yang berbagai-bagai lah. Nah itu kan. Jadi kalau dijelaskan di Al-Quran kan, teman-teman Muslim ya harus tahu itu kitab mereka pegang itu bukan Injil itu ya. Nah itu malah tapi aku mungkin sedikit berbeda gitu ya daripada Kristen ataupun teman-temanku yang Muslim lah ya mengatakan itu palsu dan sebagainya. Aku mengatakan Bible yang mereka pegang tuh asli. Ya. Asli apa? Asli karangan Matius, asli karangan Lukas, asli karangan Markus, asli karangan Yohanes, dan asli tulisan-tulisan surat-surat cinta yang ditulis oleh Paulus ke Galatia, Efesus gitu ya. Asli. Nah, jadi aku sedikit berbeda gitu ya. Nah, jadi jangan kalian mikir aku tuh nggak mengatakan asli kok ya. Nah, jadi Al-Quran kami itu udah menjelaskan. Itu kalau ditanya yang mana, ya udah nggak ada. Ini dijelaskan di Al-Quran gitu ya. Kalian catat nih, oten, betul, kafir, tampar langsung ya. Wahai ahli kitab. Jadi harus bedakan dulu deh ahli kitab ya. Ahli kitab nih merujuk kepada Al-Quran kan banyak gelarnya ya. Wahai Bani Israel. Dia dekatan Yahudi. Itu harus bedakan Yahudi mana. Yahudi di Madinah itu fokus. Jadi harus difahami sebab nuzulnya gitu ya. Jadi kalau wahai ahli kitab ni merujuk kepada orang-orang Yahudi di zaman di Bani Israel itu. Ni ahli kitab. Jadi bedakan ahli kitab sama ahli kutub. Kalau ahli kitab ni pergi kepada Bani Israel ni. Kalau ahli kutub tu Kristen, pendeta sama jemaat ini, mereka ni hanya korban kepada ahli kitab ini. Ngerti ya? Keturunan mereka ni ngikut aja. Kristen ni ngikut aja kerjanya, gitu kan? Mereka ni korban sebenarnya, bodoh sebab mereka enggak menggunakan akal yang sihat, gitu ya. Goyang lagi koma kayaknya. Jadi gitu ya. Jadi wahai ahli kitab, ini pergi kepada orang Yahudi tadi. Sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Nah, ini Dan, aku bilang tadi sembunyikan, ya. Dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan, yaitu apa? Al-Quran Nur Karim. Ini menyembunyikan. Kalau kalian nanya ya udah nggak ada. Nanti ya, di mana lagi ya, di sini di Al-Baqarah yang ku jelaskan tadi ya. Ini dikatakan dahulu ke Bible kalian, walaupun di Bible kalian ya. Ini di Al-Baqarah ya, Al-Baqarah 75. Baca ya. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka agar percaya kepadamu, sedangkan segolongan mereka mendengar firman Allah lalu mereka
mengubahnya. Nah, setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Ya ini aku bilang, hoten, botol, kafir. Catat ini penting ya. Nah ini yang aku bilang tadi salah ya, yang aku sebut tadi ya, itu di Al-Baqarah 79 ya. Al-Baqarah 79 ini. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka berkata, ini dari Allah. Sedang dengan maksudnya untuk menjualnya dengan harga murah. Ya ini dikatakan tadi. Ya udah dikatakan, itulah nulis-nulis kitab gitu ya. Melalui ilham Roh Kudus katanya. Ilham daripada Tuhan. Kalau tak, kalian mana dia? Berarti kalau Bible itu dikatakan ilham daripada Roh Kudus, itu enggak ada, gitu ya. Malahan kitabnya pun meremas-remas buah dada, buah pelir, buah apple. Itu apa? Itu kitab suci gitu. Nah, kan? Nah, jadi Al-Quran kami itu udah menjelaskan tentang itu. Jadi kalau kalian bertanya di mana, ya udah diubah, gitu ya. Udah enggak ada. Itu yang kutanya tadi kepada siapa di namanya tadi ya. Kalau kalian tuh Protestan itu sama Katolik sama Ortodok itu berbeda-beda juga kitabnya. Yang mana yang benar kira-kira itu? Itu belum lagi ditanya tentang yang apokrif dulu. Ada Thomas disembunyikan itu kan. Ada Thomas, ada Maria, ada Filipus gitu. Padahal Filipus tuh orang yang dekat sama Yesus. Di mana? Di mana kitab dia itu? Ngapain disembunyikan? Nah kan? Jadi ada something wrong ya, Bang Gema ya. Jadi kalau kami Muslim nggak perlu cari kitab itu di mana. Al-Quran sudah menjelaskan. Sebab kami ada apa? Ada Al-Quran. Kami percaya kepada Al-Quran. Cukup bagi kami itu percaya, beriman. Kitab itu pernah diturunkan. Itu, Oten, betul ya. Mungkin gitu ya harus kita. Catat jangan pelangak-pelongo ya, tampar juga. Aku nge-report kerjaan. Nanya kitab mana ya. Jadi mungkin begitu. Bang Gagek, Evin kemarin bangkit lagi enggak? Atau sudah membusuk dia kan ya. Sudah 2 malam itu sudah dikebumikan gini Bang Kemah. Gara-gara si Evin itu dia chat sama saya. Jangan katanya pendeta amat besar itu fitnah. Katanya mana ada datanya kalau Yesus itu adalah hewan. Nah, giliran dia mendengar, dia nyimak, nonton, dia gila. Masuk rumah sakit jiwa karena dia tidak percaya. Awalnya tidak percaya, ternyata terbukti bahwa Yesus itu hewan. Nah, dia kena gila. Nah, setelah meninggal karena gila, bunuh diri, tidak terima Tuhannya hewan. Nah, ibunya juga ikut gila. Aduh, kasihan. Nah, tolong dijelaskan lagi tuh Pak Pendeta, karena mungkin ada yang belum tahu bahwa Yesus itu adalah hewan. Baik. Ya, silakan. Okay. Jadi aku ini harus kita jelaskan ya Bang Gagek, teman-teman ya. Izin Bang Gema ya. Oh Bang Gema mau tadi ya ada itu ya. Bentar ya Bang Gema. Jadi begini ya. Iya. Jadi ini menarik. Ini yang selalu ku pesan kepada Kristen. Baca Bible. Bible itu dibaca. Inilah. Disebabkan kalian enggak baca Bible. Ketika kita menampilkan ayat-ayat Bible kepada kalian malah tercengang-cengang loh. Bahasa aku ya, tercengang-cengang ya. Tercengang-cengang loh kalian. Nah, kan? Kaget kalian. Ada ya ayat ini di Bible ya. Benaran ya selama ini kita nyembah anak haiwan ya. No. Berarti kalian kaget mendengarkan ini. Benar kan? Kalian kaget. Berarti kalian itu enggak pernah baca Bible. Hotel botol. Marah pula. Tampar juga Kristen kadang-kadang ya. Inilah aku bilang kalian ya. Jadi harusnya kalian baca Bible itu dibaca, jangan diketek gitu ya. Jadi bersyukur kita Komal Batamsel ini menyediakan wadah bagi kita untuk memberitakan Bible ya, sesuai dengan perintah Yesus. Beritakan Bible kepada seluruh makhluk ya. Termasuk kodok, monyet, biawak, komodo, jirafah, semua harus ya.
Supaya apa? Supaya ramai lagi jiwa-jiwa dapat diselamatkan, dipilih, dipilah, dijamah oleh Tuhan gitu kan. Nah, jadi saya mengaku supaya kalian ini jadikan pengajaran ya, pengajaran kepada seluruh Kristen yang ada, gitu ya. Baca Bible, jangan kalian ketika kita menampilkan ayat Bible kalian kaget. Berarti selama ni kita menyembah anak binatang. Nah, terus gila kalian. Baca Bible, kan? Gila-gila betul terus masuk rumah sakit jiwa ini dia terus meninggal mati ke rumah bapa kalian. Nah, jadi bisa dijelasin sedikit ya. Tapi tolong ya teman-teman Kristen jangan kalian shock kita ketika kita menyampaikan ayat. Ternyata benar ya. Kalian selama ini kalian semuanya Kristen menyembah anak binatang ya yang bernama Yesus Kristus. Ini menurut data Bible ya. Kalau kalian mengatakan, oh pendeta ini Hayas, itu perumpamaan lo, itu gelar ataupun apalah gitu ya. Tetapi kalau kalian meneliti ataupun terus meneliti ayat Bible itu, memang benar itu bukan gelar lagi itu. Sebenarnya memang jelas Yesus ni anak binatang bertanduk 7 bermata 7 dan dia seekor iblis menurut data Bible. Kalau kalian meneliti bacanya. Jadi harus teliti apa yang ku jelasin ya supaya jangan kalian salah ngerti, kalian salah faham ya apa yang ku jelasin ya. Nah, wajar aku seorang pendeta yang amat besar sekali harus menjelaskan secara berunut gitu ya. Jadi itu ada di mana? Di Yohanes ya, Yohanes 1 titik bertindih 29. Nah ini dicatat ya, paten betul ya, dengan pelangak-pelongok di bawah ya. Nanti kalian nggak ngerti gitu loh ya. Nah di sini nih ya, baca bentar, kabur ya, bentar. Lambat. Bentar ya, agak kabur ya. Kenapa ya? Oke, udah ada ya. Jadi di sini ya. Ini Yohanes 1 titik bertindih 29 TB, Tuhan binatang. Ini ya. Nah, kita baca. Dah. Okey. Ini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Nih, bukan kita yang mengatakan Yesus anak binatang loh. Yohanes loh yang mengatakan." Kalian percaya ke Yohanes kan? Percaya enggak? Percaya kan? Pasti kan? Yohanes yang mengatakan. Nih, apa kata Yohanes? Yohanes ini mengatakan kepada Yesus, "Lihatlah anak domba Theos yang menghapus dosa dunia." Nah, ini bukan metafor lagi, ini bukan perumpamaan, ini bukan gelar. Ngerti ya? Ini lihatlah anak domba. Domba ni kalau jenisnya apa? Bukan tumbuh-tumbuhan kan? Dia binatang kan? Nah kan? Nah, jadi jelas. Menurut data ini, Yohanes mengatakan Yesus ni anak binatang. Ini baru ini. Mungkin kalau akan mengatakan, "Oi, pendeta besar, itu bukan itu gelar bagi Yesus." Okey. Aku tambahkan lagi ayatnya ya. Aku tambahkan lagi ya. Risiko kalian lah jadikan anak manusia Tuhan. Kenal lah kalian kan? Nah, binatang sebenarnya dia. Dia itu binatang. Kadang-kadang binatang, kadang-kadang bukan. Nah, itu. Mana itu? Di 1 Korintus ya. 5:7. Nah, Bos. Tolong host ini Pak kakek muda ini tolong diturunkan aja dari tadi ketawain terus ini pendeta besar. Ini menghujat ya. Terus pakai data. Jangan boleh. Jangan ketawain pendeta besar. Awas. Ketawain pendeta besar lagi. Ya. Iya bisukan aja ini kakek muda ini. Pendeta besar diketawain lagi. Nggak boleh. Nggak boleh menghina pendeta besar. Teman-teman ya tolong ya. Ini komal yang edukasi ya. Tapi kakek muda udah kasih ini juga ya, nggak apa-apa lah kalau dia ini, jangan ketahuan banget lah. Jadi tolong host ya yang menghujat, yang framing itu diinikan lah ya, termasuk hostnya. Host menghujat turun kan, jangan dibiarin gitu. Masuk hostnya, sebab ini komal yang edukasi ya, kita mencari jiwa-jiwa tu untuk diselamatkan dan memberikan penjelasan ataupun pencerahan kepada orang-orang supaya orang-orang tahu kan. Nah, jadi lanjut ya. Jadi di sini ya, di mana lagi tambahan ayatnya ataupun data-data yang valid itu di mana? Di sini. Di 1 Korintus 5 titik bertindih 7 TB. Ini ya. Ini.
Jangan menghujat. Bukan bang, harus ditekankan gitu bang. Bang Kristen ni botol bang. Kalau nggak gituan mereka nggak tidur bang. Kita khotbah mereka tidur kan? Jadi di sini buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba. Nah ini anak domba kan? Nih anak domba ni ya. Kalian Kristen ya. Kalau kalian mengatakan domba ini sejenis tumbuh-tumbuhan, kalian sedeng. Domba ini suka situ domba ini ya. Domba ini sejenis binatang. Oten botol binatang ya. Binatang. Sangkut-sangkut ya, agak goyang ya. Bagus ya, bagus ya. Nah, okey, sejenis binatang. Jadi domba ni sejenis binatang. Siapa ni? Siapa ni anak domba ni? Anak domba ni siapa? Kan? Anak domba Paskah kita juga telah disembelih. Nah. Mantap. Masih bagus suara aku ya. Aku risau ke rumah bapa aku bang. Masih ya. Nanti aku ngomong sorang-sorang bang. Gitu. Jadi gini ya. Jadi anak domba Paskah. Nah ini sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih. Siapa dia ini? Yaitu Kristus. Nah ini jadi kalian Kristen, kalian ini kalau kalian mengatakan itu metafor, itu gelar, itu apalah gitu kan untuk julukan kepada Yesus. Kalau otak kalian, kalau satu enggak apa ini dua ayat tu ya. Ini sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih yaitu Kristus. Siapa Kristus ini? Ya Tuhan kalian lah ya. Evin kalau masih nyimak walaupun udah ke rumah bapa ya. Ini nyimak ini. Ini jelas ni data valid ini ya kalau Evin yang bertanya itu ya. Nah, anak domba, anak binatang ini merujuk kepada Kristus. Siapa Kristus ini? Ya Yesus Kristus Tuhan kalian. Nanti ya. Jadi di mana lagi datanya yang bisa aku sampaikan di sini ya, kita baca di Ibrani 13 ya. Bible yang menyamakan Yesus itu dengan binatang ya bukan kita ya. Bible ini data valid ini ya. Bentar, kita buka dulu ya. Ibrani 13:11. Ini benar ya. Jadi di data ini ya, bentar agak kabur ya. Okey, di data ini ya kita baca ya. Ini. Kita kerana tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Ini 11-nya ya. 12-nya. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Nah, jadi Yesus ini, ya, Yesus ini mana tadi? Mana tadi Yesus? Ini ya. Ini Yesus ini disamakan dengan binatang-binatang ini. Nah, jadi kalau di perjanjian lama yang dikorbankan apa? Ya binatang. Kalau di perjanjian baru apa binatang yang dikorbankan? Ya Yesus ini. Ngerti ya? Nah, ini jadi Yesus ini menurut data ini disamakan dengan binatang ini. Itu sebab Yesus tu mati di kayu salib, telanjang bugil, terkutuk. Iya. Ini ya, jangan menghujat ya, kita pakai data yang valid ya. Nah, jadi teman-teman Kristen itu sebab harus baca Bible supaya apa? Supaya kalian itu enggak kaget dengan apa yang kita sampaikan di sini. Sebab di sini kita menyampaikan data-data yang valid gitu ya daripada Bible. Mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya supaya jelas ya. Sampai kita Bang Ajaran Kasih, selamat malam. Bang Ajaran Kasih. Selamat malam. Kristen Bang ya. Kurang ajar, dibilang saya Kristen kurang ajar. Siapa yang bilang saya Kristen? Kurang ajar kalian. Kayaknya banyak aku di rumah bapak nih kayaknya.
marah-marah dia kalau Marah-marah dia. Pak Pendeta. Ini Komal ini Bapak lah akunnya. Yang menghujat banyak tuh. penghujat ini. Masa saya dibilang Kristen? Kenapa? Kapan saya dibaptis? Pengajian kasih rambutnya gondrong apa cuma bang? Ya Bang Suara Pinggiran, ada yang mau disampaikan Bang Suara Pinggiran? Begini bang Hos, Iya Bang. saya kalau baca Al-Quran itu kan naik keimanan saya bang Hos. Tetapi kalau saya baca Bible, misalnya kayak Kidung Agung, Yehezkel, Amsal, itu yang naik bukan keimanan saya bang Hos, tapi kedagingan saya yang naik bang Hos. Bang, jangankan kedagingan abang naik, saya bulu hidung saya langsung lurus. Habis diri bonding kayak rebonding. Ya, Detak jantung saya pun sudah berubah, Pak Pendeta. gini Bang Suara Pinggirannya. Aku kosongkan satu buat Oten atau ada kata-kata buat Oten hari ini Bang? Saya ketika kedagingan saya itu hidup, detak jantung saya juga berubah suaranya. Detak jantung saya tuh suaranya trot gitu. Oke. Ada kata-kata buat Oten hari ini Bang. Saya siap typing di bawah dulu. Saya mau ngamankan Oten di bawah ini dulu. Siap. Nanti kalau Siap. Izin ya Bang ya, ini bukan musir ya Bang ya. Soalnya kita memerlukan Oten juga Bang. Nggak ada Oten sepi hidup kita ini Bang. kalau nggak ada Oten nggak seru bang. Ini kakek muda ini. Aku Maksud Pak, saya tidak bermaksud menghasut tapi memang gara-gara Zuma ya, Gurunda Zuma dan juga teman-temannya, kita jadi nggak ada mainan Pak Bata. Iya Bang, itu yang kita gaungkan di sini Bang kepada Abang Zuma dan kawan-kawan itu. Tolonglah jangan dimualafkan semua Oten ini, tinggalin yang goblok-goblok aja, nggak apa-apa. Bang Hos, Iya Bang. ada yang depan saya, mereka mengatakan kalau Muslim pakai toa karena Allah tuli katanya. Nah saya bilang kalian iri ya, pingin ya pakai toa baca Amsal. Saya bilang gitu bang, coba dah bacakan Amsal pakai toa atau Yehezkel. Wih mantap tuh. Nenek-nenek jadi janda muda nenek-nenek bang baca Amsal. Oke kalau gitu Langsung Bang ya, perawan lagi. aku izin turunkan ya Bang ya, biar kita cari Siap. Oten Bang ya. Izin Bang, ini bukan maksud untuk mengusir ya Bang ya. Iya. Nah, Saya Assalamualaikum. siap terima kasih, mengarungi Bang. Oten-Oten di bawah nih bang. Siap. Iya. Assalamualaikum. Pinggiran terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jeritan hati Suara Pinggiran dijawab oleh Pak Pendeta Besar. Ya mungkin dijawab itu Pak Pendeta. Jangan dulu lah. Saya belum saya belum catat itu doanya itu gimana doanya nih. Diulang doanya itu loh. Kan Bapak masih di atas. Nantilah habis pertanyaan Abang Suara Pinggiran tadi nggak apa-apa. Oh ya udah. Ya gimana Pak Pendeta? Masih pagi. Benar juga ya. Kita belum berdoa juga ya tadi ya. Benar juga berdoa dulu lah. Sebelum kita menjawab soalan daripada Abang siapa tadi? Bang Suara Pinggiran ya. Benar, baik. Benar kata Bang Suara Pinggiran itu ya. Kalau Bible itu bisa, kalau Al-Quran dibacakan bisa menaikkan keimanan, ada manfaatnya gitu ya. Kalau Bible bukan iman yang naik, barang yang naik bagi cowok, yang cewek becek, banjir celana kain dalam ya. Nah,
Jadi nanti aku jelasin tentang itu, nggak apa-apa. Secara tuntas ya tentang itu ya, harus kita jelasin itu. Ya, aku seorang pendeta besar kok, kan? Jadi harus kita jelasin secara tuntas itu. Jadi sebelum kita lanjutkan tentang itu, aku ingin menyarankan kepada pihak Kristen, pendeta, pastor, uskup, jemaat sekolah minggu, paus yang kemarin datang itu, yang pakai kopiah putih kecil kepala itu kan, paus itu kan, paus kan, ikan paus, ikan lele, keli, talapia, kembung, pari, ya, jadi semuanya. Jadi saran untuk kalian gitu ya, supaya kalian ini berdoa dulu sebelum pelayanan gitu ya. Ini saran kepada kalian gitu ya, supaya apa? Supaya kalian itu dimakbulkan doanya ya, ngerti ya? Betul ya, tampak nanti. Jadi gini. Jadi saran aku untuk berdoa. Apa itu doanya? Soalan bagus ya. Bukan lagi doa Bapak kami, tetapi saran aku diubah, direvisi. Nanti ya, doa daripada doa Bapak kami pergi kepada doa kepala Bapak engkau. Jadi doa kepala Bapak engkau ini harus kalian baca sebelum mulai pelayanan ataupun penginjilan di mana-mana. Sebelum makan harus dibaca ini ya. Jadi yang muslim diamankan, yang Kristen diaminkan gitu ya. Jadi gimana isi doanya? Ya begini ya, dicatat Kristen, nanti hari Minggu jabarkan ke pendeta, pendeta bacakan ke jemaat, jemaat bacakan kepada anak-anak kalian supaya ngerti, supaya bijak, jangan menyembah lagi anak manusia gitu ya. Jadi isinya gimana? Gini ya. Bapak kami Kristen yang berada di neraka, aman. Dibotolkanlah namamu. Aman ya. Datanglah kebotolanmu. Jancuk. Di atas bumi seperti di dalam neraka. Aman. Berikanlah kami Kristen makanan babi dan tikus yang secukupnya pada hari ini. Dan janganlah ampuni kesalahan kami Kristen. Aman. Dan janganlah masukkan kami Kristen ke dalam surga. Aman. Tetapi masukkanlah kami Kristen ke dalam neraka jahanam. Aman. Amin. Sebab engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk kami Kristen selama-lamanya. Aman. Aman untuk Muslim ya, keamanan ya. Yang Kristen diaminkan ya. Puji tukang. Haleluya. Cuy. Jadi itu doanya ya, saran untuk Kristen ya, supaya kalian berdoa itu penting ini, supaya apa? Kalian tuh dimakbulkan doanya. Sebab apa? Selama ini kalian berdoa itu salah. Jadi kalau salah dalam berdoa, ya dia ini jadinya kalian nyembah anak manusia. Jadi botol kalian, kan? Penting ini sebenarnya, supaya apa? Dimakbulkan tentang itu ya. Jangan mau hujat ya, terus ke ini ya. Penting ini. Jadi bisa kita lanjutkan tentang tadi, menarik tadi yang dibawa oleh Bang Suara Pinggiran ya, tentang baca Bible. Benar. Jadi Komal Batam sini aku aneh juga ini. Kenapa ya? Mari kita baca Bible. Berarti ingin barang naik aja kayak ini ya. Jadi benar. Jadi kalau Bible tuh banyak membaca Bible ya, banyak membaca Bible. Memang bukan ada manfaatnya baca Bible sebenarnya. Jadi bisa-bisa barang naik aja. Tapi jadi aku menyarankan teman-temanku yang Muslim, kalau baca Bible tuh baca macam buku apa gitu, baca buku cerita gitu kan, buku Doraemon, buku kitab porno gitu, buku-buku porno gitu. Sebab Bible nih kalau digandengkan sama buku kitab porno, ya 11-12 nggak ada bedanya, nggak ada beda, nah kan? Nah,
Jadi ada Pendeta kurang ajar. Pendeta kurang ajar. Pendeta kurang ajar ini. Ini kita nggak bisa menghujat juga ya. Ini kan terbukti sebab ada di beberapa tempat Bible tuh nggak bisa dibacakan, gitu kan? Sebab apa? Sebab memang mengandungi itu kan? Sebab mengandungi itu. Jadi bisa sampai itu sebab kalau di masjid-masjid itu ya bisa dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran tu ya bisa, nah kan? Bisa, siapa pun bisa mendengar, nah kan? Malahan ayat Al-Quran kalau didengarkan ada manfaatnya, memberi kemaslahatan umat, penyelesaian solusi kepada umat, gitu kan? Ada dan bisa menggetarkan jiwa, menceritakan tentang kekuasaan Allah. Malahan firman Allah di Al-Quran mengatakan Bible itu ya obat, gitu ya, obat bagi yang sedang duka lara, macam bang ajaran kasih ini kan, sedang duka lara. Ya jadi bisa kalau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran bisa menenangkan jiwa. Itu ayat Al-Quran itu kan. Tapi kalau Bible dibacakan melalui, kenapa Bible nggak bisa dibacakan? Ya ada sebabnya. Nggak ada manfaatnya Bible itu. Malahan merusakkan umat manusia. Nah, bisa kita buktikan ya, bisa kita membuktikan ya, bisa kita tampilkan ayatnya ya. Ini contoh kalau ayat ini dibacakan melalui tua-tua gereja gitu kan, bisa merusakkan umat manusia loh. Gak ada manfaatnya, macam dibacakan kitab porno. Ini coba bacakan ini ya. Kalau ini dibacakan melalui tua-tua gereja itu, apa yang terjadi? Pernah ada satu kasus, nenek hamil. Sebab ini dibacakan melalui tua gereja, kan? Bentar ya, agak ini. Jadi kalau kalian Kristen, jangan kalian bertanya gitu, kenapa ya masjid-masjid itu bisa melantunkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi gereja enggak? Ya sebab ini, coba ayat ini ya dibacakan melalui tua-tua gereja, apa akan terjadi? Ini, telah kubentangkan permaidani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir, pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Nah ini, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Nah, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Kan udah becek itu ceweknya. Kan? Nah ini berarti kalau orang mendengarkan ayat ini dilantunkan melalui tua-tua gereja, rumah bapak. Rumah bapak lagi. Mute itu pendeta, mute. Pen. Istrinya marah dia bilang, kenapa bahas oten botol terus dia. Nggak mungkin Pak Ade, istrinya marah. Buku-buku apa yang kau baca itu? Istri, buku-buku porno dibaca lagi. Langsung minta naik istrinya. Ditelepon bom kelihatannya. Bom telepon dia paling, dia tanya-tanya. Waduh. Bom itu. Wah. Bahaya. Kena tombak apa turun sendiri? Ditelepon itu bang. Istri yang kedua ini. Ayo pendeta Filipus, Ustadz Filipus, Ustadz Gemma, kakek muda, ayo siap. Lanjut Bang, lanjut. Saya lagi. Wah, akun yang kena tombak malam ini. Salah pasang. Kenapa ini saya pasang? Maaf ya Oten ya, maaf, minta maaf saya Oten. Kenapa itu? Salah lagi. Kangen, aku juga kangen. Salah. Maaf
ya Oteni ya. Kangen katanya, yakin kangen. Coba bang, kasih tunjuk ini bang. Halo bang, Ustadz Filipus kemana? Coba kabur. Saya ingin lihat ini bang, ada gambar domba kawin tuh gimana? Saya belum lihat domba kawin gimana bang. Coba bang. Wah, masih siang. Nggak ada gambarnya sama saya itu bang. Wah, kacau. Domba kawin. Bang, kakek muda, kalau Oten itu menurut Islam masuk neraka nggak bang? Ya kan dengan bulu-bulu hidungnya masuk neraka. Gak ada tersisa bang, baju-bajunya juga. Dia kan pakai dasi. Di Oten kan kalau dikebumikan kan pakai dasi, kupu-kupu, pakai sepatu. Dengan itu satu itu masuk neraka semua, sepatunya terbalik, bulu hidungnya kan ada dicukur semua itu, pukimaknya juga gitu. Bang kakek, ini yang masih jadi misteri ini. Itu di Galatia 4:19 itu kenapa gak langsung anak-anakku kenapa pakai hai gitu loh, kayak yang di ini, kayak yang di remang-remang itu. Oh ya, kalau cara bacanya begini, Galatia 4:19 TB. Hai anak-anakku, karena kamu menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi hakiki. Kenapa harus pakai hai gitu ya? Jadi misteri. Sudah melahirkan pakai hai. Cara bacanya nih bang, itu hidung harus dipencet bang ini. Hai anak-anakku. Dipencet bang. Ini hidung harus dipencet bang. Hai anak-anakku, karena kamu menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi hakiki. Pas ngomong gitu, tangannya ngondek enggak? Iya dilipat gitu buat dilipat. Itu tangan dilipat. Tangan di. Ya baru itu tangan yang satu tuh dijepit roknya kan, diangkat begini kayak orang menari itu balet. Kayak gitu. Aku edit lagi nanti di fotonya Paulus pakai pakaian balet ya tidak. Berarti langsung ini ya. Oke. Kok gak muncul gambar saya ini? Gak muncul gambar saya, kenapa gak bisa muncul ini? Kena kutuk kayaknya saya. Nggak bisa kubayangkan ini Paulus botak gebrewok kenapa ambil. Astagfirullah. Mungkin heran itu dokternya kan. Kenapa katanya perempuan berjenggot ini? Ini calon. Astagfirullah. Ini dokternya yang membantu persalinan Paulus ini lari terbirit-birit ini karena kok kenapa laki-laki berbrewok begini botak perempuan botak. Itu botak gara-gara apa itu Matius itu? Celak apa? Orang yang masalah rambut gondrong itu. Saya bayangkan Bang, bayangkan ini Paulus rumah sakit misalnya mau bersalin kan. Masuklah di ruang bersalin. Dikerumunilah suster. Pembukaan berapa ini? Pembukaan berapa dulu?
Setelah dibuka jubahnya ternyata botak brewok kabur Berjuntai. panik semua situ setelah. Waktu nulis Kenapa ada ini- perempuan brewok katanya? Kek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Stephen, itu yang gondrong-gondrong itu ayat berapa itu Bang Stephen? Oh, itu 1 Korintus 11:14. Itu Iya, Yesus coba dibuka sama dulu itu. Paulus. Gara-gara itu makanya si Paulus jadi botak gitu. Oh, itu saling hujat Bang antara Yesus sama Paulus. Iya, itu makanya Paulus jadi botak gara-gara mengatai Yesus gambar gondrong gitu. Konon ceritanya tuyul juga dulu gondrong karena dilakukan penginjilan ke seluruh makhluk, tuyul jadi botak, Bang. Itu Bang. Nah, ini Bang gara-gara dua raja Sebenarnya ayat ini bikin saya sakit hati Bang. Ini foto saya yang satu itu Bang. Itu yang sebelah itu fotoku, yang sebelah fotonya Yesus. Ini ayat ini bikin saya sakit hati. Kulaporkan ini Paulus. Apa kata polisi? Bagaimana Pak? Saya ini ingin buat laporan polisi Pak. Gimana Pak? Masalah apa Pak? Kasus apa? Ini Pak, ini bukunya Pak. Kenapa dengan Bible itu? Coba dibaca Pak. Oh iya, saya buat laporannya. Sekarang di mana Paulusnya? Saya bilang nggak tahu Pak. Katanya sudah mati, dipenggal kepalanya. Gimana mau ditangkap? Sudahlah Pak, kalau begitu. Begitu. Ya, kakek muda ini mau bertanya nih, ada DM sama saya kan. Ya Pak. Di Kejadian 18 nomor 2 titik bertindih 12 itu apa ada hubungannya dengan ini Amsal 7 itu Pak? Soalnya dia tertawa kalau itu, dalam hati gitu. Kalau itu No komen. Aku mau diem aja. kalau itu Pak ajaran kasih yang harus memberikan jawaban. Silakan Pak ajaran kasih. Betul. Saya setuju. Soalnya dia Ajaran kasih. penasaran. Soalnya gini, Pak, ini pendeta kakek muda kan. Yang DM ini penasaran. Coba tanyakan sama ini Pak Pendeta sangat besar, sama Pak Pendeta yang ada di roomnya Bang Batamsel. Kan terkenal semua ini katanya. Nah, jadi disuruhnya tanya tentang Kejadian 18 titik bertindih 12. Apa ada hubungannya dengan Amsal 7 kata dia sih. Gitu. Ada Bang gitu hubungannya. Kalau di Bible itu ada berhubungan langsung Bang semua itu Bible, karena ada pasti hubungannya Bang. Karena satu hakikat, satu jurusan, persaudaraan semua isi Bible itu kita pernah jadi ada jurusan. Coba baca semua Bang. Itu Bible ini buku porno apa kitab suci? Bisa dibukakan Bang Stephen. Bang Stephen, Coba dibukakan Bang Stephen. Dibukakan datanya bisa, tidak tahu. Kejadian berapa Bang? Tunggu ya, saya ambil Kejadian 18. Kejadian 18 Kejadian 18 titik bertindih 12. Oh. Loading. Tunggu. Kejadian 12:18 kan Bang Suga? Kebalik Bang, kebalik. Oh, kembali. 12. Oke. Kejadian. Ini kok kejadian terus TKP-nya ini gimana ya? Nggak ada yang olah.
Loading sinyalnya. Ya udah. Yang ini Bang Suga, karena itu Sarah tertawa dalam hati dan berpikir, aku sudah lanjut usia, suamiku juga sudah sangat tua. Berarti korelasinya sama Amsal 7 titik bertindih 19 ya, karena suaminya tidak di rumah ini. Nah, itu dia kenapa nih bisa tertawa dalam hati ini? Nah, kayaknya kena rogoh nih kayaknya. itu dia, karena suamiku juga sudah tua. Nah, jadi dia mengambil jalan pintas ya kan, sesuai di Amsal gitu. Marilah kita birahi, memuaskan birahi hingga pagi hari. Ya. Nggak ikut-ikutan. Aku dibawa ke rumah Bapak di surga. Pokoknya gue hancur. Aduh. Akunku yang satu lagi seminggu itu kena ban kacau itu. Sama. 5 akun pada di banned. Aduh. Bang Stephen. Ini gambar apa nih Pak Pendeta Stephen ini? Kok di bawah itu yang hitam-hitam apa itu? Oh itu Bang, Matius 15 nomor 26 yang terjemahan TSI. Di luar bangsa Yahudi itu kata Yesus adalah anjing, makanya ini. Iya, tapi nih tertarik ya nih, kok bisa dia gigit sesuatu gitu ya? Nah, perlu dicari tahu ini. Nah, Pak Pendeta Stephen, dengan adanya debat begini, ini banyak menguntungkan pihak apotik loh Pak Pendeta. Faktanya setelah sering dibacakan Amsal, di apotik itu kondom laku keras loh Pak Pendeta. Marilah kita muaskan birahi terus ya. Betul, apalagi dibacakannya Yeskel. Waduh, itu 1 pak habis kondom setiap malam. Biasanya setiap malam minggu. Karena tahu jamaahnya nanti hari Minggu dibacain sama Pak Pendetanya gitu. Rame-rame akhirnya di sana di gerejanya dilakukan. Oh gitu ya. Soalan bagus ini. Coba saja. Itu ayat berapa itu Bang Stephen? Yang jual jubah. Yang jubah itu ada di Lukas Bang. Lukas berapa itu? Tunggu. Lukas 22. Di Lukas 22 Bang. Lukas 22 nomor 36. Di situ Yesus menjual jubahnya. Nah, habis jual jubahnya baru menyesal Bang. Iya, lalu lari ke Matius yang 2536 itu juga ya? Iya, habis jual jubahnya, Yesus menyesal karena kedinginan. Nah, di Matius 25-nya baru Yesus ngeluh nih Bang. Ketika aku telanjang, ya suruh siapa dijual jubahnya? Kalau gak dijual kan gak bakalan telanjang. Siapa suruh ya? Siapa suruh dijual? Udah tahu jubah cuman satu-satunya dari dulu kan. Warnanya itu. Begitu telanjang itu kelihatan gak apanya itu senjatanya itu? Ya. Lambai-lambai. Iya di lambai-lambai itu ya senjatanya ya. Nomor 36 ya baru ngeluh ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Nah ini udah dirubah. Kalau yang dulu itu nggak seperti ini. Kenapa dijual itu? Kok bisa telanjang-telanjang gitu Bang Stephen? Iya Bang, makanya itu nggak habis pikirnya di situ. Kenapa dijual di Matius baru ngeluh kedinginan ketika aku telanjang, Aduh.
manusia.